Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'min, hamdan syakirin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah masjid dan yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian ini dengan membaca seperti biasa ta'awuz, basmalah, syahadat, raditu dan seterusnya. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jamaah rahimakumullah, pertama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita di dunia ini. Dengan nikmat iman kita hadir di Masjid Babul Jannah ini untuk melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan dengan kajian HPT. Dengan nikmat Islam itu kita akan selamat hidup di dunia sampai di akhirat. Apa ibu rahimahullah, malam ini kita insya Allah akan membahas bab tayamum. Walaupun sudah saya sampaikan secara sepintas di waktu yang lalu, nah malam ini saya sampaikan secara lengkap dengan dalilnya dan nanti langsung saya praktekkan. Kita mulai Bapak Ibu ya. Judulnya tayamum. Saya bacakan bukunya. Dan jika kamu berhalangan menggunakan air, kenapa? Oleh karena sakit, yang pertama sakit, atau khawatir mendapatkan mudarat, mendapatkan kecelakaan, mendapatkan musibah, mendapatkan bahaya, atau kamu dalam bepergian, dalam keadaan musafir, berjalan jauh, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka tayamumlah dengan debu yang baik. Untuk apa? Untuk menggantikan wudu dan mandi. Jadi tayamum ini Bapak Ibu fungsinya dua, menggantikan wudu dan mandi juga. Bapak Ibu rahimahullah, saat ini khusus dalam bepergian atau dalam perjalanan musafir,
dalam musafir tertentu, dalam keadaan naik kendaraan tertentu juga, kesulitan ini sudah bisa diatasi. Contoh, naik kereta dari Jogja ke Jakarta. Sebaliknya, naik kereta dari Jakarta ke Jogja. Nah, Pak teman ini orang kereta api, tahu persis ya perkembangan kereta api. Kalau Pak Barasono sering ya naik kereta api. Nah, alhamdulillah di kereta api itu, kalau tidak saya salah, setiap 2 gerbong ada toiletnya, ada kamar mandinya. Nah, kamar mandinya itu ada khusus untuk cuci tangan. Nah, di tempat cuci tangan itu kita bisa membasuh muka, menggosok tangan dan seterusnya. Nah, ketika membasuh kaki, ambil selang sen atau namanya, disemprotkan ke kaki. Dan barang tentu doanya diucapkan di luar toilet. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, pihak kereta api Indonesia, KAI Indonesia, sudah menyediakan musholanya lengkap dengan sajadahnya, bahkan sandal wudunya pun sudah disiapkan. Nah, alhamdulillah saya belum lama ini ke Jakarta, pulang pergi naik kereta, saya tetap wudu dan sholat di musholanya. Dan tentu saja berhubung kita berjalan jauh, saya sholatnya di jamak. Kalau dari Jogja berangkat jam 9 sampai Jakarta jam 7 sore, maka jamaknya jamak qasar takdim. Jamak dipotong, disingkat, takdim di awal zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, berhubung saya dari Jakarta ke Jogja itu jam 7 malam, sesudah maghrib, menjamaknya tetap maghrib duluan, tetap 3 rakaat, misalnya 2 rakaat. Jadi tidak ada masalah dengan kereta api dalam hal kesulitan air. Insya Allah airnya cukup. Nah, kecuali pesawat. Kalau pesawat airnya terbatas. Bagi Bapak Ibu yang sudah umrah haji tentu sudah mengamalkan di pesawat, tentu repot kalau semuanya menggunakan mesinnya, ramadinya. Maka semuanya dipimpin oleh imam jamaahnya untuk bertayamum. Apa Ibu rahimahullah, mohon maaf ya, sekedar diketahui saja. Contoh yang lain, bis dari Sumatera Barat itu, dari Padang, Bukit Tinggi, Batu Sangkar, Solo, kalau berangkat dari Sumatera Barat ke Jakarta itu mesti singgah di rumah makan untuk makan malam, dan penumpang dikasih kesempatan juga untuk melaksanakan sholat di musola rumah makannya itu, termasuk nanti subuh. Kalau subuh, supir bus dari Sumatera Barat yang ke Jakarta itu wajib mampir untuk sholat subuh di rumah makan atau di masjid. Kalau ketahuan supirnya itu tidak mampir, dipecat oleh perusahaannya. Begitu ya, menjaga umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Ibu rahimahullah, baiklah saya bacakan dalilnya
dalil nomor 47 halaman 69. Dalilnya ada dua. Yang pertama dalil ayat, langsung ayat yang menyampaikan kita tayamum ketika berhalangan untuk mengambil air itu. Lil ayatis sabiqati fil muqaddimah. Menurut ayat tersebut dalam pendahuluan sudah saya sampaikan. Ayatnya apa? Falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Sedang kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci, debu yang bersih. Mohon maaf, debu yang bersih itu tempatnya di tempat yang bersih. Contohnya, mohon maaf, debu ada di bengkel, itu debunya tidak bersih. Debunya kena percikan minyak, jadi debu yang bersih. Kemudian dalil hadis, biar mempersingkat waktu saya bacakan saja artinya. Dan menurut hadis Zahir yang berkata, kami sedang dalam bepergian musafir, lalu seorang dari kami terkena batu. Kalau dulu itu musafir malam gelap tidak kelihatan, jadi kena batu sehingga melukai kepalanya. Kemudian ia bermimpi, mimpi basah, maaf, mimpi mengeluarkan air mani. Maka ia bertanya kepada teman-temannya, apakah kamu berpendapat bahwa aku mendapat kemudahan bertayamum untuk bertayamum sebab saya tadi sudah mimpi basah? Lalu teman-temannya menjawab, kami tidak berpendapat bahwa kamu mendapatkan kemurahan, sedang kamu kuasa memakai air, kamu kuat menggunakan air, maka mandilah. Musafir tadi setelah mandi lalu meninggal. Nah, meninggal itu boleh jadi kena darah. Kita tahu bahwa kalau kita berdarah harus diperban biar darah tidak mengalir. Nah, ini mati mungkin ya kena air, darahnya mengalir terus meninggal. Tak kala kami datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami kabarkan peristiwa itu. Maka bersabda Nabi, mereka membunuh dia. Nabi marah. Mereka yang menjawab tadi, kamu enggak dapat keringanan, kamu harus mati. Maka Nabi mengatakan, mereka membunuh dia, mereka dikutuk Allah. Mengapa mereka tidak bertanya, sedang mereka tidak mengerti? Kata Nabi, obat untuk kebodohan adalah bertanya. Sesungguhnya cukup baginya bertayamum. Nah, teman tadi yang jatuh
kena kepalanya batu, sebetulnya tidak usah mandi, cukup bertayamum. Apa Ibu rahimahullah, kita teruskan tentang tayamum. Caranya bagaimana? Maka letakkan kedua telapak tanganmu ke tanah, lalu tiuplah keduanya di tanah. Maaf Bapak Ibu, sebelumnya dalam redaksi buku ini di belakang diterangkan niat. Sebetulnya niat dulu, nanti saya bacakan. Niat dulu, sengaja aku bertayamum untuk sholat jamak kasar takdim zuhur asar karena Allah Subhanahu wa taala. Letakkan telapak tangan ya, ke tanah. Kalau pesawat tidak ada tanah, ke dinding sandaran kursi yang di depan kita, atau di bis sama ke dinding, atau yang duduk di pinggir boleh ke dinding mobil. Letakkan telapak tangan ke tanah, ke dinding, ke tempat duduk, kursi tempat duduk, lalu tiup. Maaf Bapak Ibu, saya ulang lagi, ke tanah lalu tiuplah keduanya. Nah, dalilnya ada, dalil nomor 48. Dalil nomor 48. Saya bacakan saja artinya, sebuah hadis. Menurut hadis Ammar berkata, ini sudah pernah saya sampaikan, aku pernah berjanabah dalam keadaan junub, berarti habis kumpul dengan istrinya dan tidak mendapat air, lalu berguling-gulinglah aku dalam debu, kemudian aku sholat. Tadi ada anak SD sholat jamaah zuhur di Masjid Babur Jannah ini, pas penurunan yang kebutuhan khusus itu guling-guling. Saya bilang, bajumu kotor nanti, itu diinjak-injak. Dan ya Pak, seorang lagi, lalu berguling-gulinglah aku dalam debu dan kemudian sholat. Maka aku sampaikan yang demikian itu, melapor istilahnya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mencukupi bagimu begini. Lalu beliau meletakkan kedua tangannya di tanah. Meletakkan kedua tangannya di tanah dan meniupnya. Kemudian mengusap mukanya dan telapak tangannya dengan kedua tangannya. Hadis ini menerangkan tidak usah guling-guling. Kalau sudah ada air, ya cukup bertayamum, walaupun posisinya dalam keadaan junub. Nah, dalam hadis ini ada sambungan tayamum tadi. Letakkan kedua telapak tangan, lalu ditiup,
usap muka, terus usap telapak tangan. Cukup menurut buku HPT Muhammadiyah. Nah, ada juga pendapat yang lain, tidak hanya telapak tangan, sampai juga ke siku. Dua-duanya ada dalilnya. Dua-duanya boleh diamalkan. Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjutkan dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah. Berarti dengan ikhlas dulu, dengan niat dulu. Tadi saya sampaikan, kita berniat dulu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya sudah sering saya sampaikan, karena hadis sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kita lanjutkan. Dan membacalah Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berniat sama seperti wudu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya juga sudah saya sampaikan. Li hadisi kulli amrin zibalin, segala perkara yang berguna hendaklah dengan mengucapkan Bismillah. Kemudian usaplah kedua tanganmu pada mukamu. Tadi sudah saya bacakan hadisnya. Dan kedua telapak tanganmu. Jadi telapak tangan saja yang diusap. Dan apabila kamu dapat menggunakan air, maka bersucilah dengan air itu. Contohnya boleh saja terjadi pas listrik mati berjam-jam di Masjid Babul Jannah, tidak ada air, di rumah tidak ada air, kita sholat tayamum, sholat zuhur jam